Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Dewi Safitri dengan NIM 31014210027. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan artikel yang telah saya angkat dengan judul Peranan Literasi Digital untuk Kewirausahaan Kerajinan Batik di Indonesia. Sebelumnya, kita akan mm, menelusuri lebih dalam terlebih dahulu terkait dengan kerajinan batik. Kerajinan batik Indonesia telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 yang kemudian diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kata batik sendiri ini merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan malam atau lilin yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu wax resist. Nah, batik ini berasal dari bahasa Jawa, batik yang artinya membuat titik-titik. Nah, dari beberapa kesimpulan kata, dapat disimpulkan bahwa batik adalah karya ataupun kerajinan dan sekaligus bentuk kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan bahan dasar kain yang diberi gambar dari titik-titik ataupun tetes-tetes yang berasal dari malam yang digunakan sebagai bahan penutupnya. Nah, sejarah batik. Keberadaan batik ini telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Pulau Jawa pada abad ke-6. Batik pada masa itu dihasilkan secara manual atau dengan menggunakan tangan manusia dan juga alat-alat sederhana lainnya. Selama berabad-abad, batik berkembang pesat dan mengalami pengaruh dari berbagai budaya, seperti Cina, India, Arab, dan juga Belanda. Nah, jadi pada masa dahulu, pada awal kemunculan batik ini, batik yang diproduksi atau dihasilkan masih dengan cara manual, yaitu menggunakan tangan manusia, teman-teman. Berbeda dengan saat ini, di mana batik dapat dihasilkan atau diproduksi menggunakan mesin otomatis. Kemudian, setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas dan motif batik yang unik, mencerminkan keanekaragaman budaya bangsa. Batik Indonesia terkenal dengan keindahan dan keunikan motifnya. Setiap motif batik memiliki makna dan juga filosofi tersendiri yang seringkali berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, mitologi, kepercayaan, atau lingkungan alam sekitar. Nah, jadi di setiap daerah di Indonesia ini, motif batiknya ini bermacam-macam, berbeda-beda. Seperti batik Pekalongan, batik Cilegon, dan lain sebagainya itu memiliki perbedaan tersendiri. Beberapa motif batik yang terkenal di Indonesia antara lain yaitu motif parang, kawung, teruntum, megamendung, dan lereng. Pemilihan warna dan simetri dalam pola batik menambah nilai estetika yang sangat luar biasa. Nah, di dalam menjaga kelestarian kerajinan batik ini, beberapa hal yang dapat dilakukan ialah yang pertama, mengunjungi tempat wisata batik atau tempat pembuatan batik, baik yang secara manual, yaitu menggunakan tangan manusia atau menggunakan mesin otomatis. Yang kedua, ikut serta di dalam memasarkan kerajinan batik. Yang ketiga, belajar membatik. Dan yang terakhir ialah mengenakan kerajinan batik sendiri. Salah satunya ialah kain batik atau jarit batik. Mengingat saat ini batik tidak hanya digunakan sebagai kain atau jarit, melainkan juga ada tas yang bercorak batik, dompet, dan juga lain sebagainya. Namun, hal yang akan dibahas dalam artikel yang telah saya buat itu ialah terkait dengan cara melestarikan kerajinan batik ini dengan cara memasarkan kerajinan batik tersebut melalui media digital. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu literasi digital. Dalam artikel yang saya angkat ini membahas terkait wirausaha, maka sebelum seorang wirausahawan kerajinan batik memulai memasarkan atau mempromosikan kerajinan batiknya di dalam dunia digital, seorang wirausahawan haruslah memahami dengan baik terkait dengan dunia digital. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara literasi digital. Nah, terdapat beberapa pendapat yang saya angkat di artikel ini terkait dengan pengertian literasi digital. Yang pertama yaitu menurut Martin.
Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk menggunakan alat digital secara tepat, sehingga ia terfasilitasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis sumber daya digital agar membangun pengetahuan baru, membuat media berekspresi, berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi kehidupan tertentu untuk mewujudkan pembangunan sosial dari beberapa bentuk literasi, yaitu komputer, informasi, teknologi, visual, media, dan komunikasi. Kemudian pendapat yang kedua ialah menurut Bowden. Pendapat Bowden mengartikan bahwa literasi digital adalah kemampuan dalam menggunakan informasi dari berbagai sumber digital yang disajikan melalui komputer. Kemudian pendapat terakhir ialah menurut Hague dan Peyton, literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menerapkan keterampilan fungsional pada perangkat digital, sehingga ia dapat menemukan dan memilih informasi, berpikir kritis, berkreativitas, berkolaborasi bersama orang lain, berkomunikasi secara efektif, dan tetap menghiraukan keamanan elektronik, serta konteks sosial budaya yang berkembang pada saat ini. Nah, dari tiga pendapat yang telah saya angkat tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi digital ini bukanlah hanya sekedar menggunakan perangkat digital saja, melainkan literasi digital diharapkan mampu untuk menemukan, mendapatkan, dan juga memilih informasi, berpikir kritis, berkreativitas, berkolaborasi bersama orang lain, berkomunikasi secara efektif, dan tetap menghiraukan keamanan elektronik, serta konteks sosial budaya yang berkembang pada saat ini. Nah, jadi dengan adanya literasi digital ini, diharapkan para wirausaha ini dapat memilah informasi yang menguntungkan, yang dapat digunakan sebagai bahan atau panduan dalam memproduksi atau memasarkan produk kerajinan batik yang telah diproduksi ya. Nah, berikut ini ialah materi inti atau pembahasan inti dalam artikel yang saya angkat ialah peranan literasi digital bagi wirausaha kerajinan batik. Yang pertama ialah wirausahawan kerajinan batik dapat memanfaatkan berbagai platform online seperti media sosial, situs web, dan pasar elektronik untuk mempromosikan dan menjual produk kerajinan batik. Yang kedua, memanfaatkan alat digital untuk menganalisis data pasar, mengidentifikasi tren konsumen, dan mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Selain itu, literasi digital juga membantu para wirausahawan dalam menjaga keamanan dan juga privasi data. Yang ketiga, dapat mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan data dan keamanan siber, sehingga dapat melindungi informasi sensitif mereka dan menjaga kepercayaan dari pelanggan. Yang keempat, literasi digital ini juga memberikan wirausahawan kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru dalam dunia yang terus berubah dan juga inovatif. Wirausahawan perlu untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang tren terkini dan perkembangan teknologi. Yang kelima, literasi digital memberikan wirausahawan keunggulan kompetitif dalam mengembangkan bisnis mereka, membuka peluang-peluang baru, dan menjalin koneksi atau hubungan dengan mitra bisnis dan pelanggan potensial di seluruh dunia. Nah, jadi alasan saya mengangkat artikel dengan judul Peranan Literasi Digital bagi Wirausaha Kerajinan Batik ini ialah karena menurut saya seorang wirausahawan itu sangat perlu dalam memilah atau memilih informasi yang dapat digunakan sebagai peluang baru atau kesempatan baru untuk memproduksi, memasarkan atau mempromosikan kerajinan batik yang telah diproduksi. Karena pada saat ini masyarakat cenderung lebih menggunakan digital di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dalam penjual belian produk. Nah, karena dengan menggunakan online atau digital ini dianggap lebih efisien. Nah, dengan begitu hal tersebutlah yang menjadikan kesempatan atau peluang bagi para wira usahawan untuk dapat mempromosikan kerajinan batik yang telah mereka buat di seluruh negeri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.